Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saidati. Saya Najmi Fadiatul Ulia. Saya Sabina Reva. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pembelajaran mendalam. Yang pertama yaitu pengertian. Dapat dilihat di layar bahwasanya pembelajaran mendalam memiliki definisi sebagai pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik. Yang mana ini bermaksud bahwasanya siswa benar-benar paham makna dari apa yang dipelajari oleh mereka. Kemudian, siswa juga bisa menerapkan ilmunya di dunia nyata dan tumbuh secara karakter dan keterampilan. Yang pertama, ciri-cirinya yaitu berkesadaran. Berkesadaran ini maksudnya adalah siswa sadar dengan tujuan pembelajaran serta termotivasi dari dalam. Kemudian yang kedua yaitu bermakna. Yang mana ini maksudnya adalah apa yang dipelajari itu relevan dengan kehidupan anak-anak. Yang ketiga, menggembirakan. Suasana belajar harus memiliki suasana yang menggembirakan sehingga dapat menciptakan lingkungan yang positif dan juga menghargai kontribusi siswa. Ketiga hal tersebut dapat dicapai juga dengan olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Yang mana hal ini semua adalah mengasah kognitif siswa, moral, empati, dan fisik secara seimbang. Selanjutnya yaitu kerangka kerja pembelajaran mendalam. Di sini terdapat lingkaran besar yang mana itu menjelaskan mengenai hal-hal penting pembelajaran mendalam. Yang pertama yaitu dimensi profil lulusan, yang mana ini bertujuan bahwa siswa memiliki tujuan akhir yaitu lulusannya harus seperti apa. Di sini kita bisa mengetahui bahwasanya dimensi profil lulusan merupakan fokus profil lulusan yang akan dicapai, yaitu keimanan, ketakwaan, kewarganegaraan, kreativitas, penalaran kritis, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Kemudian yang kedua terdapat prinsip pembelajaran, yang mana ini bermaksud bahwasanya cara belajarnya harus bermakna dan menyenangkan. Kemudian yang ketiga ada pengalaman belajar, kegiatan yang dibuat siswa untuk memahami, mengaplikasikan, dan merefleksikan dengan baik semua materi yang telah disampaikan. Kemudian yang terakhir itu ada kerangka pembelajaran, yang mana kita sebut sebagai panduan sistematis dalam menyusun desain pembelajaran, yaitu praktik pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Selanjutnya adalah pengalaman belajar yang akan disampaikan oleh Najmi. Pengalaman belajar itu di sini yang pertama ada memahami. Nah, di dalam memahami ini ada poin-poinnya. 3. Yang pertama di sini ada pengetahuan esensial. Pengetahuan esensial itu pengetahuan dasar atau pokok. Yang keduanya ada pengetahuan aplikatif. Pengetahuan aplikatif itu yaitu pengetahuan yang harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga yaitu pengetahuan nilai dan karakter, yang dimana pengetahuan nilai dan karakter ini harus diaplikasikan pada nilai moral, sikap, dan etika. Selanjutnya pembelajaran mendalam yang kedua di sini ada mengaplikasi. Nah, mengaplikasi itu yaitu pendalaman pengetahuan yang harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu ada regulasi. Regulasi itu yaitu merefleksi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya di sini ada pengalaman belajar. Pengalaman belajar itu pembelajaran mendalam. Yang pertama di sini ada memahami. Nah, memahami itu untuk aktif mengonstruksi pengetahuan ajar, dapat memahami secara mendalam konsep atau materi berbagai sumber dalam konteks. Yang keduanya ada mengaplikasi. Mengaplikasi itu yaitu mengaplikasi pengetahuan dalam kehidupan secara kontekstual. Dan yang ketiganya ada merefleksi. Merefleksi itu mengulang tahap refleksi melibatkan regulasi dari sebagai kemampuan individu untuk mengelola pembelajaran secara mandiri. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan the Solow taxonomy atau structure of observed learning outcomes. Nah, yang pertama di sini ada pre-structural, yang dimana di sini ada poin-poinnya. Yang pertama itu ada fail, kedua incompetence, misses point. Yang kedua ada unstructural,
Poin-poinnya ada identify, name, follow simple, procedure. Yang ketiga ada multistruktural. Yang pertama poinnya ada combine, describe, list, perform serial skills. Dan yang keempat ada relasional. Poin-poinnya yang pertama ada analyze, apply, review, criticize, dan justify. Nah, selanjutnya di sini ada yang terakhir extend abstract. Yang poin-poinnya yaitu ada 6. Yang pertama create, kedua formulate, kedua generate, yang keempat hipotesis, yang kelima reflect, dan yang terakhir theorize. Selanjutnya di sini ini akan dilanjutkan oleh Sabrina Reva. Baik, saya akan menjelaskan tentang implementasi pembelajaran mendalam. Bahwasanya dia bisa dilihat dari diagram atau dari foto. Implementasi pembelajaran mendalam ini terbagi menjadi 3. Ada perencanaan, yang dimana guru melakukan refleksi dan perencanaan yang matang, seperti menganalisis karakter siswa dan kesiapan belajarnya. Yang kedua, ada pelaksanaan. Tahapan ini berfokus pada pengalaman belajar yang berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Yang ketiga, ada asesmen. Asesmen ini penilaian dilakukan untuk media pemahaman. Asesmen ini bukan hanya untuk menilai pemahaman mendalam, tapi ada fungsi-fungsinya, ada 3, yaitu asesmen as learning, yang dimana siswa menilai dan merefleksikan proses belajarnya. Yang kedua ada asesmen for learning. Yang pertama ada as learning ya, yang kedua for learning, yang dimana guru memberikan umpan balik selama proses belajar. Dan yang ketiga assessment of learning, yang dimana mengukur hasil akhir pembelajaran seperti proyek, laporan, dan portofolio. Lalu di sini ada perencanaan pembelajaran mendalam. Yang pertama ada identifikasi. Ini adalah tahap awal sebelum membuat pembelajaran. Tujuannya memahami siapa peserta didik dan apa yang akan diajarkannya. Yang kedua ada desain pembelajaran. Di sini, guru merancang isi pembelajaran supaya relevan dan menarik juga untuk peserta didiknya. Yang ketiga, ada pengalaman belajar. Tahapan membuat kegiatan belajar yang bermakna dan menyenangkan. Dan yang keempat, ada asesmen atau penilaian. Tahapan menilai sejauh mana pembelajaran berhasil. Ada 3 juga, ada asesmen awal atau disebut diagnostik. Yang kedua ada asesmen proses atau formatif, dan yang ketiga ada asesmen akhir atau sumatif. Lalu di sini juga kita bisa melihat contoh-contoh implementasi pembelajaran mendalam pada tingkatan-tingkatan seperti di PAUD, SD, SMP, dan SMA. Pada di PAUD, pembelajaran mendalam ini lebih ke sistem mengamati dan bertanya. Jadi menyesuaikan tingkatannya. Yang kedua ada dari SD. Kalau SD itu udah dididik secara kritis dan kreatif pembelajaran mendalamnya. Terus di SMP ini siswa lebih mengeksplorasi serta menghubungkan pengetahuan dengan kehidupan nyata. Di SMA siswa lebih berpikir tingkat tinggi gitu. Jadi bernalar kritis. Yang kalau di SMK dia lebih memahami teorinya secara keterampilan teknisnya. Lalu ada juga pembelajaran mendalam di sekolah khusus. Kalau ini dia lebih ke memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi melalui penerapan sesuai konteks, kondisi, dan kekhususan peserta didiknya. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.